Hai Sobat Gamers, back again with me Kain di Star Talk. Hari ini kita lagi ada di 90s Culinary Festival di Trans Studio Mall Bandung. Dan hari ini di Star Talk aku nggak sendiri. Aku ditemenin sama seorang mojang Bandung yang amat sangat cantik. Aduh, wah ini benar punya beauty, brain, behavior banget ya. Ini oke banget, please welcome this is Nadia. Halo, selamat pagi semuanya. Soalnya ini Bandung cuacanya kayak pagi-pagi. Pagi-pagi. Aduh, Jadi kita biar tetap semangat pagi ya kayak. aduh bener. Apapun yang terjadi semangat pagi. Pagi. So Kak Nadira, apa kabarnya hari ini? Kabarnya baik, senang banget bisa pulang ke hometown, ke apa namanya ya, Bandung City apa yang lahir besar di sini. Emang kayak biasa sejauh apapun merantau jangan lupa pulang ya kayak. Balik ke Bandung. Memang nggak pada betah di sini, kayak semua betah ya di sini. Sebagai warga Bandung yang agak di pojok, kayaknya aku capek sih. Saya kenal maka tuh sayang. Bener. Jadi semakin kenal Bandung semakin seneng harusnya. Iya, karena ada beberapa spot yang ngena gitu loh ya kayak. Yang cuman kayak, yang nanti cuman aku lihat Bandung. Kalau misalkan Kak Nadira tuh kayak spot spesialnya di Bandung di mana? Dago kayaknya. Dago atas. Aku dulu banget kalau dulu waktu SMA sering banget misalnya udah ada sekolah aku nyetir ke ini esok kelas 3 ya. Oh iya, udah bisa. Udah punya SIM. Aku nyetir ke Dago atas terus di situ ngopi-ngopi sama teman-teman. Emang enak banget sih. Dan aku di SMP Negeri 5. Naiknya nggak naik lah kan ya. Iya. Selain Dago nih, mungkin Dago agak basic. Iya. Ada apa nih yang lain? Dago Bella ke Lembang ke situ. Dagoan ya. Banyak spot-spot yang sebenarnya aku yakin banget belum banyak yang tahu juga. Itu bisa banget buat syuting, buat seru-seruan deh. Itu pohon-pohonnya bagus-bagus banget. Bisa buat ini ya, Gak nyangka deh. healing juga gitu ya, kayak semacam healing kayak. Nah, by the way ngomongin kayak healing dan memaafkan diri sendiri, karena dia baru rilis single kan. Iya betul. Judulnya apa tuh? Judulnya Ceritakan Padaku. Boleh dong ceritain ke aku dan sobat Gamers yang ada di sini tentang apa lagunya? Lagunya tentang self reflection sebenarnya, tentang healing masih. Ini tentang apa ya? Tentang kita mengajak orang-orang untuk tidak memendam masalah, melepaskan semua beban dan memaafkan semua yang terjadi. Gitu. Positif banget karena dia, terima kasih, aku merasa seperti diobati. Butuh bertahun-tahun untuk bisa membuat lagu ini, jadi iya. Iya, kalau nggak salah tuh katanya kakak bikinnya sekitar 2022-an ya. 2022 akhir ya, setelah pandemi. Setelah pandemi itu gimana sih Kak, kenapa bisa membuat lagu secantik itu? Awalnya itu sebenarnya dari experience, dari pengalaman pribadi. Jadi ada hal-hal yang aku rasa kita tuh belum terlalu apa ya. Sekarang mungkin orang mulai berkeluar-keluar tentang self apa ya, soul health, ya, kesehatan jiwa gitu kan. Nah, aku ngerasa bahwa ternyata kesehatan jiwa yang tidak di maintain, yang tidak kita jaga itu bisa berpengaruh ke fisik, berpengaruh ke karakter gitu. Nah, akhirnya pada saat itu aku lagi ngobrol sama beberapa songwriter yang lain, kayaknya ada sesuatu nih gitu, kok karakter aku tuh berubah daripada dulu yang dulunya lebih positif, lebih ceria, sekarang lebih diam gitu, lebih nggak berani ngomong sama orang. Terus ada juga teman-teman kita yang biasanya ceria tiba-tiba kok hilang, nggak ada, itu nggak pernah datang, diajak juga nggak pernah mau kumpul. Terus ternyata kalau ada masalah yang dipendam itu bisa mengakibatkan hal-hal yang apa ya, dari kesehatan yang di dalam jiwa. Kalau kita terluka nggak diobatin itu pengaruhnya tuh keluar gitu. Nah akhirnya kita bikinlah lagu tentang Ceritakan Padaku. Jangan dipendam sendiri, apa yang terjadi sama kamu Ceritain dong. iya gitu. Oh my god, bener sih, bener Kak. Aku notice banget bahwa aku kira selama ini tuh kita tuh tahu ini gak sih Kak, kartun SpongeBob SquarePants. Iya. Waktu kecil tuh kita kayak benci banget sama karakter Squidward gitu sih. Iya. Dia kan kayak Gemes sih, dia grumpy banget. Iya. Dia kayak mulu, tapi kayak semakin kesini aku tuh semakin ngerasa kayak kok aku malah jadi kayak Squidward gitu ya. Gitu. Aku kayak kok aku jadi lebih mudah emosi kayak gitu kan. Terus setelah aku baca-baca di beberapa jurnal juga, katanya emang bahwa mempengaruhi banget ya karena kesehatan mental kepada pembentukan karakter. Oh my god. Jadi buat kamu nih yang udah kayak aduh kenapa mumet banget marah-marah terus, kayak kamu udah harus mulai ngobrol sama diri sendiri gak sih Kak? Benar. Salah satu itu
apa ya, jadi sebenarnya lagu ini tuh hanya pembuka aja. Sebenarnya banyak banget lagu-lagu lain yang aku mau ceritain jauh lebih dalam gitu. Kalau di sini kan cuman sampai mengenali apa masalah kita, terus menceritakan apa masalah kita, terus berusaha mengobati dengan self reflection, coba mengenali kita tuh sebenarnya ada masalah apa. Karena kalau kita nggak tahu kita sendiri ada masalah apa, Betul banget. gimana cara mau menanganinya gitu. Bener banget. Gimana pun caranya kita harus tetap ngobrol sama diri sendiri kan. Betul, salah satu caranya Karena banyak yang kayak malah jatuhnya kayak denial gitu loh, kayak apaan, enggak apa gue nggak kenapa, padahal di dalamnya kan kayak kamu harus banyak ngobrol sama diri sendiri, benar kan enggak? betul. Ada kayak pesan tersirat yang ingin karena dia sampaikan gak sih apa gue ini? Sebenarnya kalau di lagu ini lumayan agak apa ya, kelihatan semua dari liriknya. Kita permudah supaya orang bisa langsung ngerti. Cuman sebenarnya kalau dibaca lagi, orang yang pernah mengalami itu jauh lebih bisa merasakan lagu ini. Karena sebenarnya maknanya itu sangat dalam. Contohnya, aku bilang kadang seakan kau sendiri berteman hidup dengan sepi gitu. Itu Kadang kenapa? rasanya kita kalau lagi menghadapi masalah tuh kayak sendirian banget ya. Padahal enggak. Walaupun gak ada manusia gitu yang Tuhan belum kasih ke kita, masih ada Tuhan gitu. Kalau aku percaya Tuhan ya. Betul. Terus ada juga ini proses yang di lirik ini yang menurut aku kayak gampang ya. Dinyanyiin, dibikinnya gampang. Tapi untuk prakteknya tuh susah. Ini di lirik yang beri ruang maaf untuk dirimu, lepaskan beban di dalam hatimu, maafkan semua yang menyakitimu. Itu tuh itu nggak gampang. Aku mau buat lirik itu gitu, dan teman-teman mau buat lirik itu proses untuk bisa sampai di situ tuh nggak mudah. Di fase memaafkan diri sendiri itu kayak susah banget ya. Dan memaafkan apa yang sudah terjadi Itu dan kadang kita tuh kayak sudah tidak bisa dirubah lagi. gitu ya, kayak kita kadang kayak nggak kok ini bukan salah kita, tapi emang kita harus ngobrol dan memaafkan gitu ya kayak. Iya, poinnya adalah melepaskan bebannya gitu. Poinnya adalah itu, karena kadang tuh bebannya di kita nggak berasa gitu ya. Kayak ibaratnya nih kita nyapu, terus sampahnya kita masukin ke dalam karpet. Di luarnya nggak kelihatan nih, sama kayak luka di hati kita gitu kan. Ditanya orang, are you okay? I'm okay, I'm fine. Kamu gimana, happy? Padahal dalamnya Beda banget. Bahkan aku tuh sempet notice kayak waktu itu ada tulisannya tuh kayak ini, kalau kardiowa tuh bisa kelihatan dan bisa diobati. Tapi luka yang ada di dalam diri, luka yang ada di batin itu tuh jauh lebih sulit banget ya kayak untuk dimaafkan. Makanya poinnya setelah aku beberapa kali terapi ya, poinnya yang paling utama itu pemahaman dan pengetahuan bahwa itu memahami bahwa ada yang terjadi, bahwa ada luka nih. Kalau kita sendiri nggak tahu gitu ya, misalnya kita pernah nggak sih kamu nabrak apa gitu ya, terus kaki kamu sakit gitu, tapi kamu nggak notice kalau itu tuh luka. Iya, Saya sakit terus nggak diobati, terus berhari-hari nggak tahu sakitnya apa. Kita harus tahu dulu, oh kita tuh sakit, oh di situ tuh ada luka gitu. Terus gimana ya diobatinnya kayak gitu. bener banget. Intinya kita harus mengetahui apa yang terjadi pada diri sendiri di sobat gue mas. So tadi kan Nadia tuh udah ngomong kayak ini adalah sebuah pembuka. Ceritakan padamu ini merupakan pembuka. Apakah selanjutnya akan membuat EP khusus atau gimana nih? Doain aja, aku pengen banget. Sebenarnya lagunya sih udah sering dibuat, aku juga emang kerjaannya bikin lagu. Jadi ya dibikin lagunya, mudah-mudahan makin banyak yang bisa dirilis, makin banyak yang bisa dengerin cerita-ceritanya. Karena gimana pun juga kita butuh lagu yang encouraging diri kita sendiri gitu kak. Cukup nangis-nangisinnya, apalagi nangisin dia yang kayak nangisin kamu. Cukup banget. Sekarang saatnya kita bangkit, betul kak? Betul. Benar banget. So bisa didengar di mana aja sih kalau lagunya? Ceritakan padaku ini. Lagu Ceritakan Padaku dari Nadira Suri udah bisa didengerin di semua digital music platform yang kamu punya. Itu bisa di mana aja. Kamu bisa dengerin di Spotify, di YouTube juga bisa. Terus kalau misalnya mau request di radio-radio juga bisa. Bisa banget. Jangan lupa kamu kalau misalkan lagi baca, lagi dengerin lagunya dibaca juga liriknya. Iya. Karena itu ngena banget. Kadang kita butuh untuk refleksi dengan diri sendiri gitu ya kayak. Dan juga udah ada music video atau visualizernya ya, visualizernya bisa dicek juga di YouTube ya kayak. Betul. Dan katanya itu tembus 1 juta dalam kurang dari 2 minggu. Iya betul. Banyak dan banget untuk di industri musik Indonesia itu what a good hit. Bagus nih. Gimana nih perasaannya kak?
nggak nyangka sih, itu juga berkat bantuan maksudnya dukungan dari tim, dari label, dari manajemen. Jadi aku bersyukur banget banyak yang mendukung, terutama lagu-lagunya. Jadi aku sih berharap lagunya bisa nge-reach lebih banyak orang dan ngebantu lebih banyak orang. tuh karena aku pun begitu baca di kolom komentar itu positif semua, kayak semua berterima kasih kepada Kanadia dan teman-teman yang sudah menciptakan lagu seindah ini. Amin. Karena kita emang butuh lagu yang seperti ini. Stop nangis nangisnya, stop ya sobat gue. By the way, Kak Nadia selain apa sih mementingkan karya, karena dia juga mementingkan pendidikan. Nah, Iya. my god, ini nih yang suka jadi poin nih kayak teman-temanku banyak termasuk aku sih, dan aku kayak aduh aku udah cukup deh, kayaknya aku udah malas kuliah, aku udah malas untuk belajar, dan aku tahu suatu saat nanti aku tuh pasti kesel gitu, cuman kayak aku nggak ada yang nyentil aja gitu, coba karena dia bisa sentil aku untuk Gini, aku proses untuk menemukan ini juga bertahun-tahun ya. Ada struggle, maksudnya antara kita pasti sering menghadapi masalah mau passion atau realita. betul Ya kan, pilih passion atau realita, passion atau realita. Nah, kebetulan keluarga aku itu orang keluarga yang sangat mementingkan, seperti kebanyakan orang Indonesia ya, mementingkan pendidikan gitu, terus pekerjaan yang formal. Nah, buat aku bersyukur karena akhirnya aku disupport untuk di bagian pendidikannya gitu. Dan pada saat itu aku dan adikku yang perempuan juga kerja di entertainment ya. Tapi kita sambil sekolah, sambil kerja. Wow, berat memang. Dulu aku kuliah tuh di Fakultas Hukum Unpar, dapat cum laude, terus dapat beasiswa, terus di situ harus milih lanjutin beasiswanya atau fokus di entertainment. Wah, itu butuh bertahun-tahun ngobrol sama banyak mentor gitu. Tapi akhirnya di saat mau menyerah gitu, akhirnya aku lanjut S2 di Pelita Harapan di Jakarta untuk notarias. Waktu itu pikirannya selalu itu balik lagi, gimana nih, harus pilih fokus aja atau gimana. Terus adikku bilang, kalau kamu mampu selesaikan apa yang kamu mulai. Jadi pada saat itu walaupun berat ya, ternyata bisa selesai, sampai S2 nya selesai, sampai magangnya selesai gitu. Jadi sebenarnya bisa, cuman itu poinnya, yang penting kamu mampu, ingat kekuatan diri gitu. Kalau misalnya kita udah bener burnout banget, take a rest gitu. Kalau aku kebetulan mampu, jadi selesai. bener-bener, bahkan kadang tuh kalau kita lagi ngerasa kayak aduh gila ini hidup berat banget Iya. tapi one day setelah kita melewati hal-hal tersebut, kita pas lagi lihat ke belakang kayak keren juga ya, bisa juga ya. Iya. Jadi kalau misalkan karena dia sendiri di tengah kebimbangan seperti itu, cara ngatasinnya gimana tuh? Cara ngatasinnya, aku diam dulu untuk berpikir. Terus kalau aku benar-benar nggak tahu pilihan yang mana gitu, aku tanya beberapa pendapat mentor-mentor yang emang bisa dipercaya. Terus self reflection lagi, tanya sama diri sendiri, sanggup apa enggak gitu. Kebetulan kalau aku sanggup, jadi bisa selesai pekerjaan, kuliahnya aman. Kadang meskipun kita udah tanya ke banyak orang, tapi kalau diri kitanya sendiri kurang mampu, ya harus balik lagi ya mengetahui kita bisa nggak sih gitu. Dan ada satu sih tips ya, aku gimana tuh teman-teman yang percaya Tuhan juga ya. Kalau aku kan percaya dan aku sering komunikasi, itu dikomunikasiin aja sih, ditanya ke Tuhan, karena biasanya Tuhan tuh suka kasih tahu jalanan dan jawaban yang terbaik gitu loh. Kayak itu loh caranya, maksudnya dia bakal ngasih tahu nih gitu, ya ini kerjain gitu. Tapi kalau misalkan aku sebagai muslim, aku ada dianjurkan untuk sholat istiqoroh juga. Ya, Itu yang ada salat istiqoroh itu juga bisa buat yang muslim. Iya, jadi buat teman-teman mungkin yang udah yang sedang merasa kebingungan kehilangan arah harus ngapain ya, emang kita harus saling berkomunikasi sama diri sendiri, sama pencipta juga ya. Ya, sama teman-teman terdekat yang support, yang positif ya, yang mau bangun. Kalau misalnya orang-orang yang yang lebih banyak bikin kita down, itu lebih baik tetap mencintai semua, tapi kita batasin aja gitu. Gak usah semuanya juga, Nggak usah dikasih semua gitu ya guys. gak usah semua saran Ditampung. juga. Iya. I see. Wah gila, ini aku beneran kayak adem banget nih ngobrol makan ini. Ya ampun, Seperti udara Bandung ya. iya bener. Padahal tadi tuh sebelum FYI banget sih, sebelum take tuh aku kan udah bilang ya kayak aku agak insecure nih, aku agak susah berbicara gitu. I feel you, tenang. You're okay, you're fine. Thank you so much. Nah ini Kak, aku penasaran, Kakak kan sebelumnya ikutan kayak ajak pencarian bakat juga ya. Itu saat kuliah juga kah atau gimana? Dari kecil aku tuh emang suka ikut kompetisi.
emang seneng aja gitu ikut kompetisi, nggak peduli menang atau kalah, yang penting nyobain dulu gitu. Dari yang awalnya naik ke panggung itu ketakutan, nangis, sampai akhirnya udah jadi hal yang biasa gitu. Terus kompetisi itu ada kayak apa ya, adrenalinnya gitu. I see. Dan kebetulan aku orang yang nggak begitu peduli, maksudnya aku nggak yang kompetisi sama orang ya, aku kompetisi sama diri sendiri gitu. Jadi pengen jadi orang yang jauh lebih baik, pengalaman yang baru, ketemu orang yang baru gitu. Jadi emang suka ikut kompetisi. Dan secara langsung itu membentuk mental kita juga nggak sih kak? Gimana? Betul, itu salah satunya. Ini mungkin bisa dicoba buat sobat gamers yang agak bingung kayak, aduh aku pengen coba banyak hal tapi aku nggak pede. Mungkin dicoba dari kayak ikut-ikut kompetisi yang sesuai gitu ya, kayak Banyak banget pengalaman baru yang bisa didapetin. Terus juga ikut komunitas-komunitas yang kita suka. betul banget, pengembangan hobi dan relasi, siapa tahu dapat pacar kan ya kan. Fokusnya pasangan ya. Kok ini emang agak miring gitu ya. Loh, kalau itu kamu main ini aja aplikasi. Udah, aku udah main 3 kali kak. Ini kamu ada tips buat teman-teman yang mencari pasangan juga ya. Gimana tuh kak? Kalau aku selalu bilang gini, selalu ke diri sendiri, maksudnya fokus sama diri sendiri untuk menjadi yang jauh lebih baik. Karena tau gak sih di kalau aku percaya sama Ya. agama ya, maksudnya di tiap agama tuh kan pasti dibilang kamu kan diberikan anak yang setara, ya kan? Kamu pengen kayak gimana gitu. Kalau kita pengen orang yang di sini, ya kita tidak harus ada di sini. Ngerti gak sih? Ngerti. Kalau kita masih ketemu orang terus akhirnya galau lagi, jangan-jangan diri kita juga masih ada di fase yang sukanya galau. Dan kira dikasihnya pasangan yang membuat galau lagi. Jadi emang diri kita harus diperbaiki juga kan ya. Jadi lebih kayak fokus aja sama diri sendiri, memperbaiki diri, meningkatkan kualitas diri gitu. Itu tuh. Dia akan datang orang yang berkualitas juga. One day. Kan? Tapi berdoa dan gue udah Nah by the way, aku pernah baca katanya Kanada itu pernah menjadi Miss Scuba diving. Ya. Berarti dari kecil karena dia udah suka main air. Oh iya, kalau main air ya, aku suka banget olahraga ekstrim. Terus ekstrim ya, bukan es krim. Dia Olahraga ekstrim. Terus outbound, emang suka banget. Terus adrenalin. ya semacam itu. Pernah juga jadi host untuk acara traveling dengan acara-acara yang ekstrim-ekstrim gitu. Itu kayak gimana tuh kak rasanya? Maksudnya kayak nggak semua orang bisa di acara-acara seperti itu gitu. Itu dari ketemu orang baru di kompetisi, ketemu orang baru di komunitas, terus nanti dia ngajakin, Nat, kamu mau nggak host? Nat, kamu mau nggak syuting? Nat, kamu mau nggak main film, main sinetron, mau nggak? Dari situ terus aku bersyukurnya Tuhan kasih jalan. Dari aku belasan tahun tuh udah dikasih kerjaan-kerjaan yang kayak gitu, traveling, extreme sport. Jadi seru sih, dari yang air terjun excited banget sampai udah harus take berulang-ulang kan. I see. Sampai udah gak ada rasanya. Kayak pas sosial kayak wow. Sampai udah ya udah oke take ya oke. Banyak karena dia aku ngeliatnya kayak sangat anggun banget. Aku ini karena baju aja. Apa baju aja jadi begitu. Gue pas karena dia bilang extreme sport like ya. Apalagi scuba diving tuh gak semua orang bisa juga kan ya. Kalau maksudnya itu butuh license dan ya pengalaman bertahun-tahun juga kan ya. Maksudnya olahraga yang ekstrim, extreme sport, scuba diving dengan alat bantu selam. Itu awalnya dari 2013 ikut beauty pageant ya. Terus jadinya ternyata menang, dikasih alatnya, dibawa trip. Terus ya udah jadinya wow makin suka. Keren banget. Iya kayak aku bakal admiring karena dia banget. Oh my god. Nah, di antara banyak kan kakak udah melewati banyak hal nih. Ada nggak sih kayak pesan yang ingin kakak sampaikan kepada sobat gamers dan mungkin kayak remaja-remaja tanggung seperti aku yang lagi mencari jati dia gitu kak? Ada pesannya kak yang ingin disampaikan? Pesannya adalah aku selalu bilang untuk generasi muda ya, I love you so much. Selalu gunakan waktumu yang sebaik dan se-efektif mungkin, selalu tingkatkan kualitas diri, dan I trust you. This generation, maksudnya
I count on you and I love you gitu. Thank you so much. Karena dia udah berapa apa kan ada yang bilang I love you ke aku, makasih. Nah terakhir nih, karena dia bisa didengerin di mana aja, bisa dikasih tahu di ke Sobat Gabas. Lagu ceritakan padaku. Oke, lagu ceritakan padaku Karya Nadira Suri bisa didengerin sekali lagi di all digital streaming platform yang kalian punya, dan kalian juga bisa request di radio kesukaan kalian. Bener banget, jangan lupa juga ditonton visualizernya karena itu jauh lebih kena menurut aku baik-baik ya. Dan kita juga liriknya kayak, aduh itu kena banget. Untuk kamu yang pulang dari sini mungkin pengen ngobrol lebih jauh sama diri kamu sendiri, kamu harus dengerin ceritakan padaku dari Nadira Suri. Aku penasaran deh sebenarnya. Apa tuh? Kalau kamu sendiri makna lagu ini buat kamu apa sih? Apalagi setelah lihat visualizernya. Aku tuh setelah lihat visualizer yang paling kena banget di aku yang bagian karena dia tuh ngegambar emoji sedih di cermin, tapi karena dia tersenyum. Terus aku kayak wow, ini sebenarnya kayak ini cuman kayak sekian potongan detik doang, tapi kayak aku langsung kena banget kayak nggak semua orang tuh bisa memperlihatkan kesedihannya kepada orang lain, termasuk aku gitu. Kayak one day bisa jadi kayak aku udah capek banget, aku udah nggak bisa cerita ke siapa-siapa, tapi aku cuma cerita ke bantal aku kayak itu, dan aku menumpahkan semuanya di situ, dan kayak oke, aku menemukan background music yang tepat untuk aku menangis sama Om dan Vino. Ya, tapi emang bagian itu sedih ya? Sedih waktu aku. Ada bagian setelah itu di ujungnya aku bikin, kamu notice ya, aku bikin ada di kaca, terus ada aku menulis I love you. Iya, aku nanti. I'm sorry, I forgive you, and thank you. Itu maksudnya aku belajar itu juga lama banget ya, sampai akhirnya bisa ngerti, oh ternyata kita tuh perlu ya ngobrol sama diri sendiri untuk kayak appreciate. Kita sering banget I love you, thank you ke orang lain ya, dia minta maaf terus iya saya maafin, tapi kita nggak pernah ke diri sendiri untuk bilang saya memaafkan apa yang sudah saya lakukan sama diri saya sendiri, apa yang kamu saya maafin, saya cinta sama kamu, sama diri sendiri pernah ngomongin itu gitu. Dan terkadang tuh kayak aku merasa gengsi gak sih untuk aku tuh kayak aku merasa gengsi untuk ngobrol sama diri aku sendiri, sampai akhirnya kayak at my lowest point aku kayak sempet konsul juga, dan emang diarahkannya untuk sebat itu, dan aku kayak oke, setelah aku coba beberapa kali dan enjoy juga ternyata ngobrol sama diri sendiri emang harus dicoba dan harus dicapin sebenarnya. Betul. Karena kalau misalkan cuman kamu di sini aja udah gitu kayak yang harus kamu ucap, karena sebenarnya telinga kita tuh harus mendengar itu gitu. Betul. Telinga kita pun butuh afirmasi positif ya. Kita harus ngelihat dari kita terus kasih tahu dia. Benar banget. So buat kamu yang penasaran banget kan sama tadi yang udah kalian dan karena dia omongin visualizernya, bisa dicek di YouTube-nya siapa Kak? Di YouTube-nya Nadira Suri Official, kamu bisa nonton di situ visualizernya. Kamu bisa lihat di label aku di Orca Music di situ. Kamu juga bisa lihat linknya di YouTube aku di Nadira Suri Official. Betul banget. Pokoknya kamu harus bercerita kepada diri kamu setiap hari ya, supaya kayak ibaratnya kayak life updates gitu ya, kayak dan kamu bisa self reflection. Iya betul. Dan kita juga bisa loh ke teman kita sendiri, misalnya kita notice nih dia orangnya jadi pemurung atau jadi kemarah yang kamu bilang, atau jadi gampang nangis, tiba-tiba ketawa-ketawa gitu. Benar. Tapi sebenarnya dalam hatinya kita tahu dia kesepian. Nah itu kamu juga bisa ngobrol ya, terus kayak ayo kita ngobrol, kamu kenapa, aku mau dengerin kamu. Benar. Jadi gue ceritakan padaku ini membuat kita aware pada diri sendiri dan juga aware pada sesama. Ada banget ya. Dia terima kasih banyak. Aku hari ini beneran kayak tercerahkan. Kayak aku udah lama nih kayak nggak ngobrol sama diri aku sendiri. Pulang dari sini kayak aku bakal ngobrol lagi sama dia. Cobain deh tiap pagi kayak kamu cakep kok. Kamu tuh worthy banget loh, kamu berharga gitu. Bener banget. Sobat Gabas, kamu abis nonton video ini langsung lihat cermin dan refleksikan afirmasi positif buat kamu, oke? So aku Karin pamit dan Nadira Suri juga pamit. See you in another video. Kalau kamu suka jangan lupa di like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kamu yang lain. So dadah.